Halo semuanya, selamat datang kembali di seri Belajar Laravel. Di part ke-7 ini kita akan membahas materi yang sangat seru dan penting, yaitu Eloquent ORM. Bisa dibilang ini adalah fitur yang bakal bikin kita betah pakai Laravel, karena urusan mengelola database jadi jauh lebih mudah. Kita tidak perlu lagi menulis query SQL yang panjang secara manual. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sejauh ini kita sudah punya database dan tabel post. Coba kita pastikan dulu buka database kita. Di sini ada Laravel block, kemudian kita punya tabel post di sini. Dan sudah ada data 3 buah ya. Masalahnya data yang tampil di website kita saat ini masih berasal dari array manual yang kita tulis di dalam kode. Padahal datanya sudah ada di database. Nah, tugas kita sekarang adalah menghubungkan tabel tersebut supaya datanya tampil di website secara otomatis menggunakan Eloquent. Apa itu Eloquent ORM? Sederhananya, Eloquent adalah Object Relational Mapper, ORM. Fitur ini memetakan setiap tabel di database kita menjadi sebuah model atau objek di dalam codingan. Jadi saat kita ingin mengambil data atau menambah data, kita cukup berinteraksi dengan objek model tersebut tanpa perlu pusing dengan sintaks SQL yang rumit. Mari kita buka file post.php di folder app models. App model post ya. Sebelumnya ini hanya kelas PHP biasa yang kita buat secara manual. Sekarang kita tambahkan extend model di belakang nama kelasnya. Sini extend model, kita import dulu modelnya, yaitu use illuminate database eloquent model. Begitu baris ini ditambahkan, kelas post ini sudah resmi menjadi model eloquent yang terhubung ke database. Nah, sekarang karena kita sudah menggunakan eloquent, ada langkah penting yang harus kita lakukan, yaitu hapus semua data array statis yang ada di dalam model post. Kita juga harus menghapus metode all dan find yang sebelumnya kita tulis manual. Yang ini ya. Ini kita hapus semua. Oke. Nah, kenapa harus dihapus? Karena Laravel sudah menyediakan metode sakti all dan find secara otomatis di latar belakang. Kalau kita tidak hapus, nanti kodenya malah bentrok dan Laravel tidak akan mengambil data dari database kita. Nah, di sini ada aturan penting dari Laravel yang disebut Convention over Configuration. Laravel menggunakan konvensi penamaan, model harus tunggal, singular, dan tabel harus jamak, atau plural dalam bahasa Inggrisnya. Contoh dalam model post, otomatis akan mencari tabel post. Plural, yaitu bentuk plural dari post. Model user akan mencari, kalau modelnya user, maka dia akan mencari tabel nantinya dengan nama users, bentuk plural. Kalau modelnya kategori, maka yang akan dicari adalah bentuk plural dari kategori, kategoris. Nah, ini tabel, nama tabel yang akan dicari dalam database kita nantinya. Tetapi Laravel tetap fleksibel. Kalau nama tabel kalian berbeda, misalnya berita, ya, karena berita nggak mungkin ada bentuk jamak dari beritas ya. Berita kayak ini ya. Ya, kita nggak akan, tentunya kita nggak akan membuat tabel dengan bentuk plural beritas gitu seperti ini. Nggak mungkin ya. Jadi kalau nama tabel kalian berbeda, misalnya berita, kalian tinggal tambahkan property protected di sini. Protected, kemudian $table, lalu kasih tahu nama tabelnya apa. Nah, misalnya dalam kasus ini nama tabelnya berita. Nah, itu ya. Ini kalau nama tabelnya itu dalam bahasa Indonesia atau fleksibel ya, kita nggak mau menggunakan penamaan default dari Laravel. Begitu juga dengan primary key. Secara default, Laravel mencari kolom bernama ID. Kalau nama kolom utama kalian adalah post ID, kalian harus beritahu Laravel dengan menuliskan protected primary key post ID. Kebetulan kalau kita lihat di database, primary kita adalah ID di sini. Jadi itu secara default memang sudah akan terbaca oleh Laravel. Lalu gimana sekiranya
primary key-nya bukan ID. Coba kita edit ini ya. Misalnya post ID ya. Post ID. Lalu kita save. Nah, kalau case-nya seperti ini, kalian harus ngasih tahu Laravel bahwa protected primary key adalah post ID. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan contohkan ya. Sekarang kita hapus dulu ini semua karena table kita itu adalah post, bentuk plural dari post, lalu primary key-nya yaitu ID, bukan post ID. Untuk itu kita delete aja dulu, kita simpan, kemudian kita kembalikan ini ke ID. Nanti akan kita contohkan. Sekarang kita bikin default dulu. Save. Sekarang mari kita buktikan. Setelah kodenya bersih, coba buka aplikasi database kalian. Kalau di sini saya buka yang ini ya, post, browse, kemudian ubah salah satu data di tabel post. Misalnya ini saya ubah, tambahkan aja DB di belakang ya, judul post pertama DB, kemudian kita save atau go. Oke, sudah. Nah, terus coba kita refresh halaman blog kita. Oh, ternyata error. Coba kita cek di sini, ternyata belum di running ya. PHP artisan serve. Oke, coba kita refresh lagi. Nah, berhasil. Sekarang datanya sudah mengambil dari database kita. Sangat magic bukan? Jadi kita hanya perlu membuat tabel seperti ini, kemudian di-extend ke model. Secara otomatis Laravel sudah tahu bahwa tabel yang akan dipakai adalah tabel post yang ada di database. Nah, ini membuktikan model kita sudah sinkron dengan database secara real time tanpa perlu codingan tambahan. Oke, sekarang coba kita ubah dulu nama tabel kita dari post, klik operation, rename table to misalnya blog. Kalau sudah, klik go. Lalu coba kita refresh halaman blog kita. Nah, di sini katanya ada pesan error ya. Base table or view not found. Artinya tabel Laravel blog post doesn't exist. Tidak ada tersedia di dalam database. Kenapa dia cari post? Karena kita menggunakan modelnya post tadi ya. Maka otomatis dia akan mencari post. Sementara post yang plural itu tidak ada dalam database. Yang ada itu adalah blog. Nah, bagaimana supaya Laravel tahu bahwa tabel yang dimaksud adalah blog? Kita tambahkan di sini property protected table blog. Kalau sudah, coba di save. Kemudian kita refresh. Nah, langsung balik lagi kan? Sudah berhasil. Kemudian coba kita kembalikan lagi ini ke post ya. Laravel post, mana dia post? Oh, bukan post blog. Kita kembalikan lagi namanya menjadi post. Kemudian go. Nah, untuk primary key nanti kita akan praktekkan. Nah, selanjutnya ini coba kita refresh dulu, pastikan dulu ini sudah jalan ya. Ini kita buang lagi karena blok sudah nggak ada. Kita refresh. Yap, tetap jalan. Oke. Nah, selanjutnya kita perbaiki halaman detail artikel. Secara default Laravel mencari data berdasarkan ID. Tapi untuk blog tentu lebih bagus kita pakai slug. Nah, tapi sebelum itu kita rapikan dulu tampilan dari post kita ya. Kita masuk dulu ke view di sini. blog.blade.php. Nah, di sini coba kita rapikan. Yang pertama itu, oh, ini kemarin langsung diklik ya. Oke. Kita akan tambahkan button ya. Ini coba, ini H1 dulu atau H2 lah. H2 itu title, post. Title, kita sekarang sudah bisa memakai objek ya, bukan array seperti ini lagi karena kita sudah menggunakan ORM yang sudah mengconvert jadi objek. Nah, di sini dia sudah muncul title-nya.
Kita rapikan, kita tambahkan kelas di sini dulu. Kelas font bold, text 2XL, margin bottom 4. Mungkin colornya text gray 800. Oke. Nah, di bawah ini kita ada apa aja tadi di database-nya? Coba kita kembalikan. Post ada slug, body, title, author ya. Oke, author dulu di bawah ini. Author. Author, kemudian di sini kita tampilkan lagi dengan post author ya. Mungkin di sini kelas text gray juga, graynya 500. Kemudian di sini text SM MB 4, yang di atas ini cukup MB3. Oke, sekarang untuk body mungkin ini diganti jadi H3 atau H4 boleh. H4, terus untuk bodinya itu P, post body. Kemudian button ya, buttonnya akan mengarah ke slug block ini ya, yang ini kita copy aja, block or slug. Terus di sini read more. Oke, nah ini bisa kita hapus ya yang lama, kita simpan. Coba kita lihat dulu tampilannya. Mungkin ini dulu kita kasih MB4. Coba kita refresh. Nah, seperti ini. Judulnya kurang ke kiri ya. Class font, oh ini MB harusnya, bukan M. Oke. Read more. Oke, mungkin diantaranya ini kita kasih HR lah. Ada garis pembatas. Terus buttonnya kita style sedikit. Kelas PX-nya 4, PY2, BG blue 600, text white, okay. Rounded MD, rounded. Oke, coba kita refresh. Iya, seperti ini. Displaynya harusnya block ya, atau inline block lah. D inline, bukan inline block. Margin bottomnya 4. Kita refresh lagi. Oke, seperti ini ya. Judul ini kasih margin bottom juga, margin top ya, atau inilah kelas MY4. Jadi atas bawahnya dikasih 4. Refresh. Nah, seperti ini. Sudah ada jarak. Ini ada author. Mungkin kita perlu tambahkan satu lagi time ya. Author. Di postingnya kapan itu add. Di sini kita tampilkan lagi data post created add.
Kita refresh. Nah, ini dia. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang coba kita lihat halaman detail artikel. Kalau kita klik read more, nah di sini ada internal server error. Secara default, Laravel mencari data berdasarkan ID. Tapi untuk blog, tentu lebih bagus pakai Slack. Kita gunakan fitur route model binding. Di file web.php itu ada di route web.php ya. Nah, sekarang Slack ini cukup kita tambahkan .2 di awalnya. Slack, kemudian dalam functionnya kita akan binding model dari post. Itu di sini post ya. Lalu di sini kita aliaskan ke post. Oke. Nah, di sini untuk post kita cukup memanggil parameter post. Nah, seperti ini. Pastikan di atas sudah diimport ya, app model post, karena post ini yang kita bind. Kalau sudah disimpan, kemudian coba kita refresh. Not found. Coba kita cek di sini apa yang kurang. Function post. Oke. Mungkin di sini tambahkan post block, post Slack. Kita refresh. Nah, sudah muncul ya guys. Jadi code-nya jadi cukup bersih ya. Coba kita kembali di sini. Kemudian post kedua, klik read more, berhasil. Kembali lagi yang ketiga, berhasil juga. Cuma di sini kenapa tidak ada created add-nya ya? Coba kita cek dulu di sini, created add-nya ada tapi dia tidak muncul ya. Oh iya, karena ini di dalam file yang berbeda, yaitu blog detail blade. Nah, di sini di samping author mungkin kita tambahkan di sini add. Kita akan panggil namanya post. Jangan lupa kurung perawal 2 ya. Post created add. Oke, kalau sudah coba kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul. Coba perhatikan di sini, kita bisa menggunakan array, tapi juga bisa menggunakan object model seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk menghubungkan model dengan database. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mau tambah data tanpa buka aplikasi database? Untuk itu kita bisa pakai Laravel Tinker. Caranya, ketik PHP Artisan Tinker di terminal. PHP Artisan Tinker. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Tinker. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan satu data lagi ya. Atau ginilah, data yang lama kita hapus dulu biar clean. Ini kan kita input manual ya. Ini kita hapus semuanya. Delete. Nah, sekarang kita sudah tidak ada data ya. Kalau kita refresh di blog juga kosong. Nah, sekarang kita akan coba input data memakai model yang sudah kita definisikan, tetapi masih dalam coding ya, bukan dari aplikasi kita. Nah, caranya pertama kita gunakan dulu app model post tadi ya. App model post ya. Models. Coba kita lihat dulu post kita apa yang kurang sini. App models. Oke, pakai S. App model post. Use app model post. Oke. Setelah kita use, terus kita gunakan post di sini, post .2 create. Nah, di sini kita akan masukkan data berupa array. Yang pertama itu title, isinya post 1, kemudian Slack
slug-nya itu post 1, terus bodinya lorem test saja dulu, lorem test author ya. Kemudian di sini author Jos Darwin. Oke, coba kita enter, kita ulang lagi title, post 1, slug, post 1, body, lorem test, author, Jos Darwin. Kalau sudah, coba enter lagi. Nah, di sini kita mendapatkan error mass assignment. Mass assignment ini adalah fitur keamanan Laravel. Untuk memperbaiki isu mass assignment, kita di sini ada dua opsi. Yang pertama menggunakan fillable, ya, fillable dimana di sini kita harus masukin satu-satu nih, title, nama kolomnya ya, title, slug, kemudian apalagi body dan lain-lain, harus dimasukin semua ya. Tapi kalau semua kolom itu boleh diisi, kita bisa persingkat ini dengan cara protected. Nah, ini kita komen aja, terus kita tambahkan di bawahnya protected guarded, kemudian empty array. Nah, artinya di sini kalau di sini ada title, nah ini artinya title tidak boleh diisi karena ini guarded, dilindungi ya. Karena ini guarded, dilindungi, jadi title tidak boleh diisi. Tapi kalau semuanya boleh diisi, tidak ada kolom yang tidak boleh diisi, maka ini cukup kita kosongkan saja. Kita save. Nah, sekarang coba kita tes lagi, masuk ke Tinker, PHP Artisan Tinker. Kemudian kita use app model post. Lalu kita tambahkan data lagi di sini, post 1. Ya, kalau sudah enter. Nah, berhasil. Kita sudah berhasil memasukkan satu data, yaitu titlenya post 1. Dan perhatikan di sini, updated add dan created add-nya terisi otomatis. Oke, coba kita cek di database kita, apa benar datanya sudah masuk. Kita refresh. Yap, datanya sudah berhasil, yaitu post 1, Jos Darwin, post 1, lorem test, dan seterusnya. Oke, mungkin sekarang kalian bisa tambahkan 10 data dummy. Post 2. Baik. Post 2, mungkin untuk loremnya saya tambahkan di sini lorem 30, kita copy. Oke. Oke, sudah 2 data. Oke, coba kita refresh. Kita sudah punya 3 data lagi. Selanjutnya kita akan format tanggal postingan kita. Yang saya ini formatnya masih kaku ya. Coba kita refresh dulu. Syntax error. Ini kita keluarkan dulu. Atau Ctrl C. Ininya belum dihapus. Oke, kita hapus. Simpan dan refresh lagi. Nah, di sini sudah muncul ya post 1, post 2 dan post 3. Nah, kalau kita perhatikan di sini time-nya masih kaku ya, tuh masih menggunakan bawaan gitu. Agar lebih menarik, kita gunakan library Carbon. Kita panggil fungsi div for humans di mana? Ini kita sembunyikan dulu sidebar-nya. Kita tambahkan objek, lalu dipanggil di sini function div for humans. Nah, seperti ini. Kemudian di save.
Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul dia seperti ini, 4 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, dan 2 menit yang lalu. Jadi tanggalnya sudah di format ya guys. Atau kalian mau format yang lain, nah, itu bisa juga kita menggunakan di sini format, menggunakan PHP format ya. Nah, misalnya di MY, coba kita refresh. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, untuk format PHP mungkin bisa cari aja di Google date format PHP, atau di sini juga ada nih date manual. Kita bisa cek di listnya seperti ini. Kalau mau angka 3 atau bulannya penuh, kalau bulannya penuh ya dia memakai F. Nah, sementara yang kita punya tadi kan hanya 3 digit. Ya, kalau mau penuh berarti kita ganti di sini dengan F gitu. Bukan sini ya, yang bulan ya. F, kemudian simpan. Kita refresh. Nah, sekarang dia sudah penuh. Begitu juga untuk format-format yang lainnya. Misalnya ini jadi 1 digit, tahun berapa gitu kan. Tinggal diikuti panduannya di sini. Oke. Selanjutnya ini ada tips bagaimana cara membuat model, karena sebelumnya kita membuat model yaitu kita ketik manual ya. Nah, sekarang ini coba kita hapus dulu, atau ini kita kasih nama backup ya, supaya nanti kita bisa tinggal copy paste yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan bikin sebuah model, tapi bukan dibikin manual. Kita akan menggunakan perintah PHP Artisan di sini. PHP Artisan make model. Kemudian kita akan tentukan nama modelnya apa gitu. Misalnya nama modelnya adalah post. Begini ya. Nah, sekarang kita sudah dibuatkan model post otomatis di sini lengkap dengan extend-nya dan juga import data yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita tinggal pindahkan ini ke model yang barusan kita bikin. Di sini simpan. Nah, di sini model yang lama boleh kita hapus ya. Gitu. Lalu di sini ada juga tips supaya nanti dibikinkan migrasinya sekaligus, yaitu yang ini ya, migration. Misalnya sekarang kita akan bikin model untuk produk. Dan kita mau dibikinkan sekalian untuk migrasinya. Nah, caranya cukup simpel, tambahkan di sini dash, kemudian M. Maka Laravel akan otomatis membuatkan model produk dan juga migration filenya. Kalau sudah enter, nah sekarang perhatikan di sini, dia bikinkan kita langsung product table, ya, tapi dengan S ya, karena ini bahasa Inggris. Kemudian di sini model produknya juga sudah dibikinkan secara otomatis. Oke, karena ini hanya contoh, kita delete lagi, dan ini juga kita delete. Nah, selanjutnya kita belum ngetes untuk read more. Nah, kebetulan di sini dia sudah jalan ya, karena memang primary key-nya adalah ID. Ya. Tapi kalau di sini kita ganti dengan sebentar dulu, karena tadi kita menggunakan slug, jadi dia otomatis mendapatkan dari sini ya, dari slug. Jadi walaupun kita ubah ID-nya itu tidak akan ngefek. Nah, untuk itu coba di sini di web.php kita kembalikan ini ke post. Nah, ini otomatis akan mengambil dari ID. Kita simpan. Lalu kita refresh di sini. Nah, ini akan not found karena kita di sini dia cari slug, sementara dia mencari ID. Kalau kita lihat di sini ID ada 678, kita pakai ID 7. Coba masukkan ID 7, enter. Dapat di sini. Karena secara otomatis dia mendapatkannya berdasarkan ID. Lalu bagaimana kalau ID-nya kita ubah? Ya. Coba strukturnya yang tadinya ID kita ubah menjadi post ID. Oke, kalau sudah kita save. Lalu kita refresh. Nah, katanya error karena kolom ID tidak ditemukan. Yang ada itu adalah post ID.
Nah, untuk itu kita menggunakan protected primary key di sini. Kita kasih tahu Laravelnya bahwa primary key-nya adalah post ID. Post ID. Kalau sudah simpan, kemudian kita refresh, berhasil lagi. Oke, sekarang kita kembalikan lagi. Ini menjadi ID ya, bawaannya secara default. ID, kemudian save. Lalu untuk modelnya, di sini nggak perlu ya, ini kita hapus karena dia sudah ID. Kita simpan, kemudian kita masuk ke web.php. Postnya kita ganti lagi menjadi Slack. Nah, seperti ini. Kita simpan. Lalu kita coba tes lagi, masuk ke blog, post 2. Nah, di sini sudah berubah jadi Slack lagi ya, post 2 dan berhasil. Oke, yang ketiga. Oke. Paling di sini kita edit sedikit, ditambah margin. Untuk blog detail artikelnya kita kasih kelas MT4. Itu aja. Kita refresh. Oke guys, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang Eloquent ORM. Silakan teman-teman coba sendiri, isi datanya minimal 5 artikel agar makin lancar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.